Kita kasih naik ada Gus Imam. Coba Gus Imam. Kita ini mau menyatakan keadilan kok. Masa kamu saja yang boleh bahas agama Kristen, saya nggak boleh bahas agama Islam? Enak aja. Ya silakan. Gus Imam. Nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Gus Imam. Muslim ya Bang ya? Malam Bang Edis. Ya, sudah lama Bang nonton Edis TV? Enggak, baru nyimak aja nih. Gus Imam, betul tidak bahwa ada ulama-ulama orang-orang Islam yang membahas agama Kristen di negeri kita tercinta ini? Banyak Bang Edis, banyak. Banyak. Tahu Zakir Naik? Dr. Zakir Naik ya? Tahu? Tahu. Tahu dia membahas, itu suara apa Bang? Gerimis. Oh, gerimis. Tahu bagaimana dia membahas agama Kristen? Tahu Bang Edis, tahu. Tahu, oke. Sekarang Bang, betul nggak pernyataan saya bahwa ketika dia membahas agama Kristen, dia difasilitasi oleh negara? Gini Bang Edis, sebelum saya jawab pertanyaan yang barusan ya. Terkait Dr. Zakir Naik, itu membahas tentang Islam dan Kristen itu secara ilmiah. Bang, dan jangan itu nanti anu Bang, nanti debat lagi kita di situ. Intinya gini, betul nggak ketika Zakir Naik dia ceramah, kemudian dia membahas agama Kristen, membahas Yesus, membahas Bible, betul nggak dia difasilitasi oleh negara? Ya, kalau saya lihat tadi yang ditunjukkan Bang Edis itu bisa dikatakan difasilitasi. Fasilitasi. Karena dia dikawal oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat. Kemudian dia diberikan stadion. Nah, betul Bang Disambut Edis. oleh Wapres dan lain sebagainya. Nah sekarang begini Bang. Belum, Kalau itu orang betul. Islam, tenang sedikit aja Bang. Kalau orang Islam boleh seperti itu. Membahas agama orang lain boleh. Pertanyaan saya, orang Kristen boleh nggak melakukan hal yang sama Bang? Boleh Bang Edis, cuman Nah masalahnya itu teori. Yang ada ketika orang Kristen mendebat Islam di penjara. ini Bang Edis, ada kaifiahnya, ada tata caranya. Kalau seperti Zakir Naik, kalau saya amati, beliau itu membahas tentang Kristen itu secara real, bukan mengada-ngada gitu loh, dan tidak ada ujaran kebencian. Baik, daripada Dr. Zakir Naik. Berbeda dengan Bang Edis ini sebenarnya saya ini naik ke room Bang Edis ini karena Sedikit Bang, saya tanggapi dulu dong. Masa nggak boleh saya tanggapi? Gini, belum. menurut Anda, kalau Zakir Naik bahas Kristen kan ya ilmiah, tidak ada penghujatan, real dan lain sebagainya. Bang, itu kan dalam sudut pandang Anda. Kalau Anda nanya dari sudut pandang Kristen, saya juga begitu. Kalau orang Kristen yang menilai, jadi intinya Bang, itu nanti masalahnya ke subjektivitas. Gitu loh. Gini Bang Edis, kenapa saya katakan seperti Dr. Zakir Naik itu membahas tentang Kristen itu secara ilmiah. Itu bukan hanya opini saya, bukan. Saya melihat bisa dikawal oleh Polda Jawa Barat ya. Jawa Barat. Polda Jawa Barat, kemudian difasilitasi oleh pemerintah atau aparatur negara kan. Maka di situ kalau orang yang cerdas Bang Edis, maka mereka beranggapan Dr. Zakir Naik itu membahas tentang Kristen itu betul-betul mencari kebenaran, tidak ada ujaran kebencian gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang memang menghujat, kemudian terindikasi
ada ujaran kebencian, mereka itu tidak akan pernah difasilitasi oleh negara. Baik. Akan Sudah? gitu. Contoh nih, contoh satu. Contoh silakan. Contoh satu nih. Hmm. Tadi sebelumnya itu sebelum siapa yang naik itu saya ada mendengar kalau Bang Edis itu ada di Amerika katanya ya. Iya, betul. Jadi kalau orang yang cerdas di situ sudah bisa menilai Bang Edis. Kenapa harus membahas tentang Islam itu harus dari Amerika? Kalau memang tidak ada ujaran kebencian yang Bang Edis sampaikan gitu loh. Sudah? Bisa saya jawab? Ya, dijawab. Baik, saya jawab ya gantian ya. Ini enak kita diskusikan. Baik. Nah, ini Bang Edis, ini saya suka nih, kita gantian nih. Baik. Saya jawab ya Bang ya. Jadi kalau dari pihak Muslim sendiri yang menilai orang Islam sendiri, maka penilaian itu akan bersifat subjektif. Kalau misalnya Anda tanya kepada pihak Kristen, apakah saya membahas Islam secara ilmiah? Apakah saya menghujat orang Islam? Kalau Anda tanya pihak dari saya, maka jawabannya persis seperti bagaimana Anda menilai Zakir Naik. Maka penilaian ini sifatnya menjadi subjektivitas kelompok. Gitu Bang. Nah, sekarang masalahnya begini Bang. Pertanyaan Anda kedua. Kalau memang Anda tidak menghujat, kalau Anda memang membahas Islam secara ilmiah, kenapa Anda harus berada di Amerika? Masalahnya Bang, di Indonesia, orang-orang yang membahas agama Islam secara ilmiah, itu tetap saja mereka dipenjarakan dan dipersekusi. Mau saya kasih contoh-contohnya Bang? Saya sebutin ya, satu persatu. Saya sebutin nama-namanya. Ya. 1. Muhammad Kece. Pernah dengar Muhammad Kece? Ya, terus. Nah, ini Anda nggak tahu. Makanya saya bilang mereka ini yang naik ke sini kebanyakan ngadu ayam baru naik ke sini. Dengarkan ya Bang ya. Muhammad Kece, dia seorang murtadin. Seorang yang meninggalkan agama Islam masuk Kristen. Dia membuka live begini di YouTube. Pada waktu itu COVID, di masa COVID-19. Dia mengatakan begini, ketika Muhammad membaca Al-Quran, dikerubungin sama jin. Itu ilmiah, itu dalilnya ada dalam Quran, betul nggak? Ketika Muhammad baca Quran, maka jin-jin datang, betul atau salah itu? Coba Bang Edis tunjukkan mana yang ada kalau ada. Inilah sulitnya. Baik. Coba tunjuk. Ya, kita tunjukkan ya. Sebentar. Jadi orang-orang Islam ini memang tidak tahu isi Qurannya ini. Berat saudara-saudara. Lihat. Lihat ya Bang ya, nih. Ini kisah sekumpulan jin tertegun mendengarkan bacaan Quran Rasulullah. Nih. Ya. Dikisahkan sekumpulan jin tertegun dan terkagum-kagum saat mendengar bacaan Rasulullah. Allah memperlihatkan salah satu keagungan dan kemuliaannya. Segerombolan jin berjumlah 7 atau 9 tampak khusyuk menyimak mendengarkan lantunan Quran. Ini benar yang diomongin Muhammad Kece benar. Tapi umat Islam ngamuk kesetanan. Sebentar, saya balik dulu. Saya balik dulu, Pak. Saya balik dulu ya. Nih. Jawaban Anda harus saya jawab panjang lebar. Muhammad Kece juga mengatakan, umat Islam itu kitabnya adalah kitab kuning, kitab fikih. Mereka percaya kepada kitab-kitab karangan ulama. Itu benar semua yang dibilangin. Gara-gara dia mengatakan seperti itu, mengamuklah orang Islam, dipenjaralah dia dan disiksa dia di penjara. Itu Bang. Jadi Anda jangan mengatakan kepada saya, kenapa Anda kabur? Kenapa Anda lari?
Kalau misalnya Anda tidak menista, yang tidak menista, contoh-contohnya udah saya tunjukin, tetap saja dipersekusi. 1, 2, saya sebutin Bang, saya sebutin. Terus. Saifuddin Ibrahim, seorang Tunggu, saya catat dulu nih, saya catat. Tadi itu siapa namanya yang pertama itu? Muhammad Kece, Muhammad Oke, Osman alias Muhammad Kece. Ya, langsung yang kedua tadi siapa? Kemudian yang kedua, Saifuddin Ibrahim. Dia seorang ustadz besar di Pondok Pesantren Az-Zaitun, Indramayu. Itu salah satu pondok terbesar se-Asia Tenggara. Dia adalah salah satu pentolannya di dalam, gurunya di situ. Murtad dia meninggalkan agama Islam. Karena dia tahu, ketika dia pelajari agama Islam, maka orang tersebut pasti akan jadi Amrozi, Ali Gufron, dan kawan-kawan. Itu, dia pernah dengar, ketika bom Bali meledak, seandainya beliau ada, nanti kapan-kapan kita ngobrol bareng beliau, khusus ya. Waktu bom Bali meledak, goncang iman dia, berputar-putar kepalanya. Begitu dia cerita ya, kepalanya berputar-putar. Karena apa? Inilah yang selama ini saya pelajari. Inilah iman yang selama ini saya pelajari. Dia tidak bisa mengingkari itu. Bahkan anak-anaknya dikasih nama pejuang-pejuang Islam. Dikasih nama Fikri Homaini, dikasih nama Saddam Hussein. Supaya apa? Supaya menjadi pejuang-pejuang Islam. Kaget dia, tergoncang imannya ketika bom Bali meledak. Apakah selama ini yang saya percaya, inikah iman yang saya pelajari? Murtadlah dia dari agama Islam. Suatu ketika dia di Manado. Ketika dia di Manado, bertemulah dia dengan seorang supir Grab. Diinjilinya supir Grab itu. Gara-gara menginjili supir Grab di Manado, dipenjara dia. Tuh, ketidakadilan. Saifuddin Ibrahim. Terus, yang ketiga. Tunggu Bang Edis, tunggu. Ini saya tanggapi dulu sebentar. Jadi, setelah saya update bahwa terkait Muhammad Kece ini, Muhammad Kece yang ditangkap oleh Polri itu bukan seperti opini Bang Edis yang disampaikan tadi, bukan. Ternyata di sini Muhammad Kece ini melakukan sebuah ceramah dengan nada merendahkan dan melecehkan Nabi Muhammad. Kemudian sebentar, oke, spesifiknya bagaimana itu? Merendahkan, melecehkan Nabi Muhammad itu gimana maksudnya? Karena dia katakan Muhammad ketika baca Quran dikerubungi oleh jin. Di sini tidak ada disebutkan itu Bang Edis. Ini. Iya, makanya Bang, tidak disebutkan karena orang Islam sendiri akan malu kalau menyebutkan apa sebabnya dia ditangkap. Jadi gini aja Bang, gini Bang. Saya update bukan. Gini Bang ya, Bang Gus Imam, gini Gus ya. Saya ini kan orang yang memang membidangi bidang ini. Seandainya ada topik di TV One membahas masalah begini, maka saya itu orang yang harus diundang. Kenapa? Karena saya menghabiskan waktu 13 tahun untuk meneliti masalah-masalah seperti ini. Kalau orang yang biasanya tontonannya ngadu ayam gitu, mereka nggak bakal tahu. Mereka tidak bisa diundang sebagai narasumber. Seandainya TV One mengundang acara begini, saya narasumbernya. Karena saya tahu seluk-beluknya itu. Dulu begini, kejadiannya begini. Jadi ada dulu seorang ustadz namanya Yahya Waloni. Pernah dengar namanya? Ya. Nah, Yahya Waloni ini sering Bang, bahkan diundang ke Madura dia pernah. Abang dari Madura kan? Ya. Nah, dia ceramah di Pulau Madura. Bible ini bukan ini, palsu Bible ini. Pergi ke Mabes Polri. Banyak itu video-videonya, pasti juga Abang pernah nonton. Ada beberapa pendeta yang melaporkan itu ke Mabes Polri. Pak Esra Soru dan Pak Joshua Tewuh itu melaporkan 3 tahun bahkan 4 tahun sebelum Muhammad Kece ditangkap. Nggak ada digubris sama polisi, nggak ada. Dilaporkan nggak ada digubris. Ketika muncul reaksi akibat dari ceramah-ceramah itu, contohnya yang dilakukan Muhammad Kece, maka MUI melaporkan dia ke polisi.
Ketika dilaporkan ke polisi, biar polisi ini kan pinter, dia main-main anu. Biar polisi tidak terkesan berat sebelah, biar polisi tidak terkesan nangkepnya satu pihak, dua-duanya ditangkap lah, ya kan? Muhammad KC ditangkap, biar adil, Yahya Waloni ditangkap. Tapi, perhatikan Bang, tapi sama-sama dikatakan menista agama, sama-sama dituduh dengan pasal penistaan agama, tetapi vonis yang dijatuhkan kepada Muhammad KC 25 kali lipat lebih berat daripada yang dijatuhkan kepada Yahya Waloni. Yahya Waloni hanya divonis 5 bulan. 5 bulan dia divonis. Sementara Muhammad KC divonis 10 tahun. Apa enggak 25 kali lipatnya? Jawab. Boleh saya jawab? Sebentar, ini kita teknis, saya tunjukkan contoh-contohnya Bang ya. Kemudian, Ya, udah bisa. oh, silakan. Anda jawab silakan. Jadi terkait Bang Edi ini kan merasa tidak ada keadilan dari pihak Jelas. dari Negara tidak adil. Negara tidak berbuat adil. Polisian lah kan. Jadi gini Bang Edis, kalau menurut saya dari pihak Polda menangkap Muhammad KC itu tidak semudah prosesnya seperti Bang Edis tadi, ditangkap, disiksa, dipenjara. Bukan seperti itu Bang Edis. Pasti ada ada alurnya kan seperti itu. Ada pertanggungjawabannya. Nah, terus kalau misalkan vonisnya itu 25 kali lipat lebih berat ke Muhammad KC, mungkin di saat disidik oleh penyidik, berarti Muhammad KC itu tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dibicarakan di publik Bang Edis. Bang, secara begini saja ya, secara logis aja ya. Kalau kasusnya sama-sama, itu vonisnya nggak boleh jauh-jauh beda. Kalaupun jauh, kalaupun berbeda, misalnya satu tahun